Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan kalian review dari berbagai produk yang berkaitan dengan teknologi dan juga gear-gear produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak usah ragu, pastiin kalian udah subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue lagi dapat kesempatan buat nyicipin sebuah kamera yang sangat menarik dari Sony dengan nama Sony ZV-1. Sebuah jajaran kamera compact terbaru dari Sony yang ditujukan untuk para vlogger dan juga pengguna kasual. Dan kamera ini cukup menghebohkan ketika pertama kali diluncurkan karena menawarkan beberapa fitur yang cukup menggiurkan. Tapi karena gue dipinjemin kamera ini dalam waktu yang cukup terbatas, gue nggak bisa bahas terlalu mendalam. Gue akan berusaha untuk membahas beberapa key feature yang perlu kalian ketahui aja. Entah fitur-fitur mantepnya, serta drawback yang perlu kalian pertimbangkan juga dari kamera yang satu ini. Karena memang tidak ada kamera yang perfect guys, jadi pay attention. Pertama, fisiknya dulu, layaknya kamera compact lainnya, udah pasti ukurannya ini ringkas banget dan juga memiliki bobot yang sangat ringan. Build quality-nya menurut gue cukup rapih walaupun kurang terasa premium buat gue pribadi dan nggak ada lapisan-lapisan tekstur kulit jeruk juga kayak kamera-kamera pada umumnya. Tapi itu memang bukan karakter Sony ya buat lapisan kulit jeruk seperti itu. Jadi gue memang tidak expecting hal tersebut pada kamera ini, tapi mungkin beberapa user cukup mempertimbangkan hal tersebut. Untuk grip juga enak, udah ada grip tambahan di depan dan thumb support di belakang. Walaupun secara estetik agak kurang seamless ya dilihatnya, terkesan kayak ditempel doang. Tapi paling enggak it does the job well. Dan grip serta thumb support tersebut juga berbahan karet padat sehingga cukup soft buat disentuh. Nah, karena kamera ini juga ditujukan untuk penggunaan video yang cukup sering, Sony memberikan tombol record yang cukup besar layaknya tombol shutter. Jadi fitur video di kamera ini nggak terkesan dianaktirikan. Nah, yang menarik di kamera ini dia menawarkan layar variangle. Bentar, gue sambil contohin. Yang sebelumnya, setahu gue itu belum pernah diaplikasikan atau diimplementasikan pada jajaran kamera Sony. Dan menurut gue ini adalah langkah yang tepat karena kamera ini ditujukan untuk para pengguna yang lebih ke arah kasual dibandingkan profesional. Cuman masih ada beberapa gap yang membuat kamera ini itu belum se-friendly itu buat casual user. Jangan salah tangkap dulu, menurut gue langkah penggunaan variangle ini adalah keputusan tepat. Gua suka, ini adalah sebuah improvement dan menurut gua sangat useful karena kita bisa melihat framing kita dari depan dan memungkinkan kita untuk memasangkan mic eksternal di hot shoe-nya tanpa harus mengganggu layar yang biasanya terjadi pada kamera dengan flip up screen. Nah, yang menurut gua masih agak kentang di sini adalah karena layarnya belum sebagus itu. Untuk preview gambar, gua merasa masih kurang tajam dan usability dari touchscreen-nya itu nggak seberguna itu karena masih seperti kamera Sony lainnya. Touchscreen-nya ini bisa buat ngatur titik fokus, tapi nggak bisa digunakan untuk mengatur pengaturan apapun dari layarnya. Termasuk di menu juga touchscreen ini benar-benar nggak berguna sama sekali. Gue sih berharap Sony bisa memberikan user experience yang lebih friendly pada kamera yang ditujukan untuk para casual user. Ya minimal yang lebih simple UI-nya dan touch control yang lebih baik. Nggak perlu sebaik Canon, tapi paling nggak usaha dikit lah. Kayak Fuji di X-A7 dan X-T200-nya yang mulai mengimprove touch controlnya. Tapi yang jelas kita tidak bisa juga untuk menilai keseluruhan kamera dari soal touchscreen dan layarnya aja. Jadi kita lanjut ke pembahasan lainnya. Kamera ini dilengkapi dengan sensor 1 inch 20,1 megapiksel dengan lensa ekuivalen 24-70 mm dan bukaan lensa terbesarnya adalah f1.8. Di lensa dengan fokal paling wide 24 mm ini menurut gue masih cukup sempit untuk vlogging. Untungnya Sony menyediakan tripod mini yang juga berfungsi sebagai grip agar framing kita bisa agak lebih jauh. Tapi kalau gue pribadi masih memilih menggunakan tongsis biar lebih luas lagi karena memang tidak terlalu signifikan ya kalau pakai si tripod yang ada tombol-tombolnya itu. Oke, sekarang kita akan membahas fitur-fitur utama yang menjadi nilai jual terbesar dari kamera ini. Pertama, dia membawa sistem mic baru yang menggunakan 3 kapsul mic directional yang diklaim membuatnya bisa menangkap atau memberikan suara yang terfokus ke arah depan kamera. Lalu kita dapat aksesoris yang unik juga, seperti yang kalian bisa lihat di sini, karena mic internalnya ini bisa dipasangin bulu kucing nih. Gua kasih lihat ya, gua agak deketin nih, agak unik aja gitu. Walaupun dia memang bisa dicopot juga. Bentar, kita sambil praktekin biar gua mengulur durasi ya.
Dan ya dia colok ke hot shoe kayak gini. Dan ya ini cukup berguna sebenarnya buat mengurangi noise dari angin kalau kalian shoot di luar. Dan untuk suaranya sendiri, silahkan kalian nilai sendiri pada test footage berikut. Oke, sekarang tes suara dari mikrofon internalnya. Ini juga gua tes pinggir jalan, ada suara mobil dan nanti kemungkinan ada suara motor. Kalau misalkan gue sambil ngomong kayak sekarang, apakah suaranya cukup mengganggu dengan background noise tersebut? Karena ini pakai mic internal doang ya. Jadi ya gue sih expecting dengan teknologi barunya dia harusnya sih mungkin udah lebih oke. Tapi kalian yang nilai. Selanjutnya yang menarik juga buat kalian yang males bermain di settingan manual dan cuma mau gambar dengan background yang cukup ngeblur atau bokeh, kamera ini menyediakan dedicated background defocus button. Jadi hanya dengan sekali pencet, background kalian bisa langsung terlihat bokeh. Yang menarik, tombol ini juga berfungsi di mode manual. Jadi ketika kalian pencet dan kalian lagi di mode manual, dia akan meng-override settingan kalian, membuka aperture kebukaan terbesarnya untuk mendapatkan bokeh yang maksimal dan menjaga exposure dengan cara mengaktifkan ND filter atau menaikkan nilai shutter speed kalian. Jadi ya kalian harus pay attention juga di situ. Cuma kalau kalian yang nggak mau terlalu pusing ya, ini berfungsi dengan baik. Lanjut lagi, fitur utama yang juga baru hadir adalah Product Showcase. Ini bisa kalian aktifin lewat settings, pengaturan di tombol FN, atau secara default dia berada di tombol custom C2. Dan dengan mode ini aktif, kalian bisa menunjukkan berbagai produk yang mungkin pengen kalian perlihatkan ke kamera tanpa harus nutupin muka kalian kayak layaknya kalau kalian pakai kamera lainnya. Dan setelah gue coba, fitur ini berfungsi dengan sangat baik. Dan ini adalah fitur yang sangat useful apalagi buat para influencer di sosial media. Di samping itu, kamera ini juga mampu melakukan perekaman secara vertikal dan menghasilkan video yang langsung vertikal juga. Jelas fitur tersebut akan sangat membantu buat kalian yang aktif di sosmed seperti Instagram maupun TikTok, tapi ada sedikit catatan di sini. Gue udah ngetes buat rekam video resolusi HD di mode vertikal dan sayangnya ketika gue transfer videonya langsung ke HP, audionya itu nggak kebaca dan ada warning video codec not supported. Gue udah coba di Samsung Note 9 dan Redmi Note 9 Pro gue dan sama aja, di dua-duanya pas mau gue post buat story, audionya itu nggak nongol. Gue nggak tahu kalau di iPhone bakal nongol atau enggak, tapi yang jelas yang gue tes di kedua HP gue itu nggak berfungsi. Mungkin gue perlu beli iPhone untuk mengecek. Ini sebenarnya mirip sama kamera Fuji gue di kantor dan hal ini membuat workflow jadi kurang efisien buat yang mau upload secara instan. Berbeda dengan Canon G7X Mark III yang filenya itu bisa tinggal di-upload aja jadi story atau jadi postingan. Tapi untungnya buat Sony ZV-1 ini hal ini bisa diakalin dengan menggunakan aplikasi Movie Edit Add-on. Memang nama yang cukup aneh, dan di aplikasi tersebut kalian tinggal ekspor ulang aja video kalian dan setelah itu video kalian udah bisa langsung diupload ke platform media sosial. Oh ya, masih soal video, sistem stabilisasinya menurut gue juga cukup bagus. Dia ada mode standar dan active stabilization. Yang active ini lebih stabil dan sangat usable menurut gue, tapi ada extra cropping di gambar kalian. Tapi kalau pakai tongsis kayak yang gue praktekkan di awal tadi, harusnya sih nggak ada masalah. Terakhir, ada juga fitur yang dibenci banget sama beberapa reviewer kamera, yaitu adalah soft skin effect. Gue sih nggak suka karena secara default dia udah on ya. Jadi buat kalian yang mementingkan detail harus pay attention pada settingan tersebut. Tapi menurut gua buat target pasarnya influencer dan juga casual user, menurut gua ini fitur yang mungkin akan cukup sering dipakai mengingat banyak orang yang mau selalu terlihat mulus di segala kondisi. Gue tidak mau ngejudge, tapi ya fitur itu ada dan mungkin menarik buat sebagian user, bukan buat gua. Bibir gua pecah-pecah aja nggak diedit sama Eko. Oke, mungkin udah waktunya buat gua memberikan opini gue di sini. Menurut gua, ini jelas kamera yang sangat menarik. Autofocus dan juga sistem stabilisasi di kamera ini sangat reliable buat kalian yang mungkin bikin konten agak serius ataupun kalau kalian casual user yang suka aja gitu dokumentasiin secara point and shoot kegiatan kalian sama teman-teman atau keluarga dengan video 10-30 detik. Jadi kalau ada video seru, kalian rekam, seru rekam gitu. Atau ya buat kalian yang mungkin juga setelah itu doyan untuk langsung share ke media sosial tanpa repot-repot editing. Menurut gua ini adalah go-to kamera yang cukup nyaman buat dibawa-bawa dan mampu menghasilkan konten yang so far terlihat sangat oke. Tapi masukan dari gua buat Sony adalah di bagian user interface yang mungkin perlu dipermanis.
dan juga dipersimple untuk para casual user sebagai target utama pasarnya yang kebanyakan mungkin bukan penggiat kamera. Karena gue yakin dengan UI seperti ini yang ditawarkan oleh kamera ini yang mirip banget dengan kamera Sony lainnya, menurut gue itu akan takes time banget untuk adaptasi buat para orang-orang baru. Tapi paling nggak kalian bisa rely juga ke mode autonya, yang menurut gua mode auto di sini memang memberikan kualitas yang cukup baik menjaga exposure kalian. Tapi ya tetaplah menurut gua nice UI and user experience is a strong value. Buat kalian yang tertarik, siap-siap aja karena info yang gua dapat pre-ordernya bakal dibuka sekitar akhir bulan Juli 2020 ini dengan harga yang gue dilarang untuk berasumsi. So tungguin aja, kalian juga bisa follow akun Instagram @sonyalpha_id untuk informasi terupdate-nya dan bisa juga subscribe ke channel YouTube Sony Indonesia. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga udah memberikan gambaran yang cukup jelas. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan pastinya kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan pastinya jangan lupa untuk berkarya. Halo semuanya, kembali lagi di Erwin Healthy Food. Badan sehat, hidup sehat, oke? Dan kali ini gue kedatangan sebuah makanan sehat lagi nih ya. Dan ya kita lihat dulu isinya. Lu ngadepin gue mendingan layarnya. Nah, kita lihat nih ya, isinya banyak banget tuh ya. Dan fokusnya langsung ke sini, cukup menarik ya kan. Nih ada banyak. Gue tunjukin satu-satu biar menarik ya. Nih ada ayam. Nah, kalian bisa lihat ya, ini produk showcase-nya nyala dari si Sony. Lalu kita dapat sambal. Ini makanan sehat tapi ada sambal. Iya, jangan jatuh ntar ngotor-ngotorin. Ada tempe, protein, good for your muscle gitu kan. Dan ada salad juga nih. Salad favorit gue dari semua yang ada di sini sih salad ya. Nih, produk showcase. Jadi gue sebagai food vlogger nggak perlu gini-gini ya.